Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, mohon izin saya terlambat ini. Siap, siap. Tanggal 29, sekarang tanggal 5, pertemuan ke-10. Tanggal 5 bulan 6 2023. Ada Mas Muhammad Soleh, ada Mas Ulin Noha. Yang lain goib. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Mas Soleh? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Ulin. Gimana Mas Ulin? Kok diem-diem baik? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Ini semester berapa sih? 4 ya, Mas Soleh ya? Apa semester Ya, 6 ya? semester Semester 6 6 ya? Pak. Semester Oh 6. iya, semester 6. Mas Ulin udah magang. Udah, Pak, udah. Di mana? Di sekolahan pondok sini, Pak. Oh iya, iya. Siap, 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 siap. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, sip. Eh, saya mau sharing-sharing saja lah. Gimana cara kalau kemarin ke Facebook, sekarang tentang ke website ya. Jadi poin-poinnya adalah ya ada beberapa poin. Saya tak minum dulu sebentar. Ya poin-poinnya adalah bagaimana menjadi ahli dalam website marketing. Yang kedua adalah bagaimana mengenal. Selanjutnya bagaimana cara bikin konten yang menarik. Terus ada optimasi SEO, ada pemasaran media sosial, ada kesuksesan. Ini tentang website, nanti kita bisa langsung praktekkan ya. Jadi gimana sih membuat AdSense di... Jadi saya mau stop share dulu. AdSense. Nah, Google AdSense. Jadi teman-teman di sini udah terlihat ya ini ya. Teman-teman bisa pakai Google AdSense ya. Ah, ini nanti kita praktekkan dari awal karena saya belum login. Ini bisa dilihat dari Google AdSense ini. Ada di sini ada beranda solusi, eh, apabila teman-teman mau apa namanya mempelajari dulu ya. Jadi di AdSense ini, di Google ini, teman-teman bisa mengoptimalkan ya, dari iklan yang otomatis, ada yang iklan yang responsif gitu ya.
Ini bisa ditentukan nanti ukuran yang secara otomatis, penempatan iklan yang baik gitu ya. Dan juga ini sangat menghemat waktu. Ini yang dihasilkan oleh Google. Ini juga kalau dari berbagai ukurannya pun kita mau naruh di apa namanya ya, sosial media atau dan lainnya, ini sudah bisa dioptimalkan ya dari ukuran iklan. Nah, ini ada kita cuma menyiapkan akun Google, nanti verifikasi nomor telepon, alamat surat gitu, nanti terus tautannya. Nah, tautannya itu bisa dari website kah atau dari blog atau misalkan dari WordPress itu bisa. Jadi nanti ada lebih dari 300.000. Nah, itu bisa sekali ya. Nah, ini juga ada AdSense untuk shopping ya. Di sini ada Google Analytics juga kita harus pelajarin juga. Nah, kalau untuk Google Ads Manager ini adalah kita memanage, eh, jadi ada platformnya ya. Jadi sekian satu bulan ini bisa di manage ya. Dalam arti kita bisa siapa sih yang melihat atau sejauh mana iklan kita itu eh, dipasarkan oleh Google ya. Ini ada opportunity-nya. Ini kita bisa lihat ini. Nah, identik dari tempat, ada lihat dari videonya, apa namanya kita bisa ukur gitu ya. Terus juga ini AdSense untuk shopping mana tadi? Sorry. Nah, ini ada juga yang dari Google, ini ada insight ya. Insight itu dari customer itu gimana sih? Jadi teman-teman kalau mau lebih lanjut ini harus ada yang namanya halaman yang namanya pakai link tree. Itu bisa, ini juga bisa pakai ini link tree, link tr, link tree. Ini yang kita buat, terlihat nggak ya ini? Mana? Lah, nah ini di sini link tree ini adalah ini saya contohkan adalah yang kita punya ya, eh, yang kita kelola. Jadi link tree ini adalah untuk apa ya, menyingkat atau menyimpan dari semua alamat yang ada di kita ya. Misalkan ini brosur ITTS ini bisa diambil gitu. Jadi segala macam informasi ini di link tree ini bisa ditampilkan.
Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Ini bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan alamatnya. Kalau misalkan diklik WhatsApp, pasti akan muncul ke helpdesk-nya kita ya. Atau kita cek juga Telegram, ini juga akan muncul. Jadi Linktree ini juga tinggal memanggil uh, API-nya dari masing-masing ya. Alamatnya dari masing-masing ini bisa website juga sama. Nah, ini keunggulannya apa kalau landing page seperti ini? Karena nanti orang kalau sudah tertarik dengan produk kita, dia pasti akan mencari yang namanya kontak kontak person gitu ya. Kontaknya dari kita. Misalkan dia mau tanya-tanya, ibaratnya kalau mau closing, nah mereka akan mencari alamat atau menghubungi untuk memastikan uh, bahwasannya produk itu masih ada atau tidak, atau misalkan untuk konfirmasi warna, bentuk, cara pembayaran dan sebagainya itu bisa disampaikan di sini. Itu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa bikin di link tr.ee. Ya. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini kebetulan yang free ya, bisa bisa kita daftarkan. Itu. Ini dari apa namanya? Uh, website ya. Kita bisa pakai Linktree itu untuk meminimalkan atau bisa mempersingkat caranya untuk alamat kita. Yang selanjutnya adalah jadi kalau dilihat dari RPP kita ya, nanti teman-teman bisa memilih hosting juga untuk website kita ya. Jadi teman-teman bisa memilih jasa hosting. Ini saya uh, klik di sini saja. Jasa hosting kita ada dari Google Cloud ya. Terus ini juga platformnya juga sudah bagus ya, dengan harga atau untuk hosting juga yang sudah kerjasama dengan kita itu ada cloud kita, cloud kita, cloud kita. Nah ini, nah ini yang sudah kerjasama dengan kita untuk di TTS. Nah fungsinya untuk Google Cloud itu ini adalah untuk menyimpan segala infrastruktur ya. Jadi uh, kita bisa lihat apa namanya, apa yang kita butuhkan, untuk kalau ini per dolar atau oh ini pakai rupiah. Nah ini ada 90.000 per bulan. Ini ada kategori untuk perangkatnya ya. Nah ini ada cloud storage-nya ada 20 giga.
dengan banyak keunggulan-keunggulan. Teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan budgetnya masing-masing. Bisa berlangganan, nanti tinggal pilih dengan banyak kelebihan-kelebihan ya yang ada di cloud kita ini. Ini tambahannya ada 150.000 per aplikasi. Nah, ini ada lisensi panel kontrol, ada SSL-nya juga. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan harganya ya. Jadi ada juga selain Cloud Kilat itu ada Indo Webster. Indo Webster. Sorry. Indo Web, layanan Indo Web. Indo Webster Hosting. Hosting. Nah, ini. Nah, teman-teman juga bisa bandingkan ada harganya ya, ada hosting unlimited, ada ini sekitar 49.000 per bulan, ada cloud, ada email ya, ada suite hosting. Tinggal teman-teman melihat paketnya yang ditawarkan. Nah, kalau email hosting itu adalah eh, jadi kita punya alamat email yang perusahaan ya. Contoh, kalau kita pakainya dari Simbra, nah, ini bisa pakai nama misalkan pakai nama saudara perusahaan Anda nanti.com. Penyimpanannya juga besar ya. Ada banyak sekali sebenarnya untuk apa namanya paket-paket ya. Nah ini karena kalau ini yang ultimate ini 500.000, tinggal dikalikan saja ini per 3 tahun kah atau 1 tahun dan sebagainya. Dan kita bisa menyimpan website kita di sini juga ya. Ini karena bisa juga untuk hosting, ada layanan untuk migrasi. Yang penting karena apa namanya mengacu pada kejadian yang di eh, Bank BSI itu ya, karena mereka itu tidak mengedepankan yang namanya security atau dari penyimpanan dari data mereka ya. Jadinya yang dari BSI itu Bank Syariah itu kebobolan itu ya. Lah di sini juga ada kita bisa pakai .com ya dan sebagainya nih. Nah, kalau afiliasinya juga banyak ini di Indo Website ya. Ini uh, yang sudah kerjasama dengan kita ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya pergunakan. Kalau Cloud Kilat ini kita sudah MOU ya dengan ITTS. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bisa mendapatkan uh, mungkin bisa jadi diskon ya dari harga ini di luar dari harga ini. Nah, saya lanjutkan. Kita juga harus mengenai ya, ini
tampilannya. Yang penting adalah tampilan bagaimana website kita itu lebih eh, lebih bagus gitu ya. Terus responnya juga bagus, grafiknya juga tidak terlalu ini dan responsif ya. Dibuka dipakai perangkat apapun ini bisa dibuka. Terus selanjutnya kita harus juga mengetahui pelanggan, siapa pelanggan kita ya. Jadi karena ya namanya website marketing ini ya kita harus lebih fokus produk kita itu dipakai oleh siapa sih? Kita harus riset sekali ya. Karena kenapa ini kita bisa menjadi apa namanya ya power kita ya untuk bisa meningkatkan dari produksi produk kita. Jadi kalau pasarnya jelas, terus kebutuhan pasarnya juga mendukung, kenapa tidak untuk kita tidak melakukan ini. Memang kalau untuk investasi infrastruktur untuk digital marketing itu besar sekali. Ada dari iklan, iklan itu kalau iklan di TV itu 1 menitnya itu kalau tidak salah itu sekitar 60 sampai 100-an juta. Itu bisa digantikan dengan yang namanya iklan di sosial media, baik Facebook, Instagram maupun dari YouTube itu sangat lebih efektif daripada kita menampilkan iklan yang langsung di TV dengan eh, cost yang terlalu tinggi. Kalau kalau tidak sering kena masalah ya, tapi kalau itu sering itu akan yang bakar duitnya itu terlalu banyak ya. Yang penting kan adalah audiens kita atau pasarnya kita itu tersampaikan. Jadi di luar yang kalau iklan di TV itu kan terlalu general ya dari umur dan sebagainya itu terlalu general. Jadi terlalu segmentasinya itu terlalu luas. Jadi kalau disampaikan disampaikan di TV itu sangat tidak efektif ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, teman-teman apabila eh, ingin belajar tentang website marketing ya, teman-teman apa namanya ya, perlu perlu sekali teman-teman juga meng-hire untuk bisa membuat website ya. Jadi website yang penting adalah tidak melulu apa namanya harus investasi di eh, membuat suatu website yang terlalu bagus ya karena yang membuat website itu lumayan juga untuk costnya ya. Kalau untuk sekelas apa namanya perusahaan dan income-nya sudah banyak itu pasti websitenya semakin bagus ya biasanya seperti itu. Itu sih kalau kalau teman-teman mau. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, dengan membuat konten itu setelah setelah tahu ya tadi tentang pelanggan, kita juga harus eh, cara membuat konten itu juga harus sesuai dengan umur ya, karena kalau yang tidak ibaratnya kalau ada konten yang memang absurd gitu ya, itu hanya orang-orang yang dewasa saja yang mungkin tahu gitu ya. Tapi kalau
konten yang efektif itu biasanya audiens itu akan tertarik minimal dari 1 menit atau detik ke uh, detik ketiga atau kelima itu mereka masih mantengin video kita gitu ya sampai 30 detik atau 1 menit itu sudah berhasil. Jadi kalau video kita itu sudah langsung di skip, nah itu harus kita namanya kita harus analisis lagi apakah konten kita itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Terus kita juga tadi kita sudah melihat yang namanya SEO ya, serta engine optimization itu juga kita juga akan menjalankan ini ya untuk mengoptimalkan mesin pencarian karena kalau website kita itu di halaman yang ketiga orang akan mencarinya itu kesusahan ya kalau kita atau bukan pelanggan kita. Kalau itu pelanggan yang apa namanya, yang belum belum tahu tentang website kita, nah SEO ini penting sekali untuk bisa kalau di website atau di Google itu, contoh ya, kalau kita mau mencari sesuatu, misalkan baju atau pakaian anak atau misalkan alat alat kesehatan. Nah, ini udah langsung masuk ke marketplace ya. Marketplace kita ya. Jadi atau misalkan cari yang lebih spesifik, misalkan kalau saya sukanya main naik sepeda, misalkan perlengkapan alat sepeda. Nah, ini Shopee yang pertama karena SEO-nya sudah bagus ya. Terus Tokped juga udah muncul, ada Tokopedia. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang dilihat adalah halaman ini yang pertama ya. Ini di halaman pertama. Kalau keywordnya adalah perlengkapan alat sepeda, di sini ada roda link. Ini sudah masuk di SEO-nya sudah bagus ini ya. Atau yang lain lagi, nah, sepeda ini. Ini juga bagus nih untuk SEO-nya. Berarti kalau kita buka di sini, jadi kita nggak kesusahan lah untuk mencari di page berikutnya ya. Jadi kalau kita ngeliat page berikutnya ya otomatis, nah ini Polygon ini di page kedua. Bisa jadi kalau yang di page kedua itu jadi akan pasarnya jadi akan lebih sedikit ya. Karena tidak, ya masih mending lah kalau kita itu di 3 page ini. Kalau untuk sampai page ke 10 kayaknya nggak mungkin orang akan mencari sampai ke page 10 gitu. Padahal ya di page 10 pun di sini juga ada informasinya ya. Nah ini tuh, ini page 10. Beda ceritanya kalau di 1, 2, 3. Nah ini keuntungannya kalau kita menggunakan yang namanya nah ini ya kita jadi bisa ada pandangan misalkan untuk menggunakan SEO atau tidak. Nah ini juga bagus sekali nih. Ada dari sepeda turunannya itu ada juga alat-alat perlengkapan sepeda. Di AliExpress ini juga ini ada perlengkapan, ada portal-portal yang memang berkaitan dengan keyword-keyword yang
eh, komunitas sepeda. Ini bagus sekali nih. Nah, kalau websitenya seperti ini, kita bisa ini kalau responnya sudah. Kalau gambar-gambar ini yang kita harus hindarin ya. Kalau misalkan ini dibuka di apa namanya device lain, ini terkesan yang terlalu besar ini. Gambar-gambar yang seperti ini itu sebenarnya tidak perlu gitu ya. Jadi kita butuhkan ya apa yang sesuai saja. Ini terlalu besar nih. Kalau kita dibuka di lab apa di handphone ini responnya akan sedikit berkurang daripada kalau kita membuka di laptop. Ini juga jadi ternyata ini marketplace ya. Ini sudah ada. Ini juga sama. Ini marketplace yang keluar. Nah, portal sepeda ini adalah websitenya. Ini juga terlalu besar ini. Seperti itu ya. Kita kembali ke SEO. Jadi SEO ini juga mesin pencari juga untuk bisa dioptimalkan. Yang penting keywordnya atau kata kuncinya sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi itu bisa, misalkan sepeda itu perlengkapan sepeda, helm gitu ya. Atau eh, misalkan dari merek ya, ada Polygon, ada apa apalagi itu ya Brompton misalkan. Nah, itu nanti bisa mengafiliasi dari situs dari website kita. Yang penting dicantumkan saja di website atau keywordnya itu di SEO-nya. Nah, kita juga wajib untuk punya media sosial. Nah, ini tinggal cara mengukurnya itu juga bisa pakai banyak hal ya yang bisa diukur. Kita bisa melihat dari traffic ke kita. Uh, Azan maghrib saya pending dulu sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan lagi sebentar. Di Google juga ada, kita bisa manfaatkan. eh, di sini ada yang namanya Google Business. Nah, ini Google Business ini. Ini saya sudah pernah membuat di Satrio Tekno gitu ya. Nah, ini pernah saya ini oh nomornya masih saya. Ini ada kontak saya di sini. Nah, bisnis Google ini juga bisa membuat contoh ini performa ya. Tinggal verifikasi, kita masukkan verifikasi dari kita. Kita lewati saja. Kita lewati dulu. Ini ada yang berbayar ya. Nah, kita bisa lihat di page kita itu ada banyak. Nah, sebentar. Kita mau lihat performa. Oh, masih verifikasi. Nah, ini banyak layanan juga ya dari edit profil, edit alamat, gitu ya. Nah, ini ada halamannya kita ya. Ini ada layanan jam buka dan sebagaimana. Terus dari bisnis ini kita juga bisa bisa gunakan ini. Kita bisa konfirmasi di sini. Dan di sini teman-teman juga bisa membuat website ya. Jadi hanya menampilkan atau membuat landing page daripada teman-teman susah untuk membuat di WordPress. Ini bisa digunakan. Salah satu alternatif juga ini misalkan kalau teman-teman mau menggunakan yang namanya Google Business. Bentar, masih loading. Bentar ya, saya mau buka afiliasi dari marketplace.
Baik. Oke, kita lihat. Coba kita akan melihat yang namanya di Ayo, kasih. Oke, sebentar ya. Saya tak terima telepon dulu, bentar. Remote. Baik, sebentar ada Google Business. Tadi mana tadi Google Business? Saya mau search yang Google Business ini. Google Business. Oke. Ini sinyal saya masih. Nah, ini teman-teman bisa bisa membuat ya, tinggal membuat. Nah, ini website website yang gratis dari Google Business ya. Ini alamatnya adalah Satria Techno Business Site. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini teman-teman bisa uploadkan di sini nih, dengan namanya landing page ini. Ini ada dari Google sudah uh, apa namanya memberikan layanan ya. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan akun Google teman-teman semuanya. Kebetulannya alamat emailnya, alamat lokasi ini sudah berubah karena mungkin ada yang menggunakan namanya sama. Eh, apa namanya perusahaannya sama, namanya Satria Techno. Tapi di sini saya sudah apa namanya membuat alamat ya, jadi ini tinggal di perbaharui saja ini ya. Gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan untuk website ya. Ini juga bisa teman-teman buat sendiri dengan akun Google. Yang penting alamat email ini aktif gitu ya. Terus teman-teman bisa daftarkan yang namanya Google Business. Ini bisa bisa meminimalkan budget dari teman-teman ya untuk bisa membuat landing page tentang produk-produk, dan ini bisa ditampilkan misalkan apa namanya dilihat dari Google Business ini, sorry sebentar, ini kita back. Nah, kita bisa update di sini ya tentang pembaruan informasi bisnis gitu ya. Terus nah di sini juga ada afiliasi yang terkait dengan alamat dari alamat saya yang di sini ya, di Jakarta. Ini nanti akan muncul juga ulasan-ulasan untuk
mereka bisa mencari. Untuk di Satria Tekno ini ada di halaman page pertama. Memang tidak hanya cuman komputer, ini juga ada banyak banyak kalau Satrio itu kaitannya sama motor FU nih, Satria FU gitu ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan eh, website bisnis yang ada di Google. Nanti sholatnya bisa nyusul dulu. Iya, Pak. Saya rasa cukup sih, Pak. Cukup ya masalah ya. Iya, cukup, Pak. Mas Soleh, Ya, yang teman-teman magang di TE itu sampai kapan ya? dia itu kalau nggak salah akhir bulan ini deh. Akhir bulan ini ya. Iya. PIC-nya Kalau di sana Pak Nanang atau siapa? di sana ada ya Pak Nanang. Oh, baik, baik, baik. Ya, karena kemarin saya belum sempat ke TE, jadi ada beberapa orang yang mencari untuk provider gitu. Jadi gampang nanti saya ngomongin Mbak Karin atau Mas Burhan. Mas Burhan berarti masih di sana ya? Masih kebetulan ya sekarang lagi cuti. Oh, baik-baik. Ya, nanti saya japri saja. Terima kasih Ya, untuk rekan-rekan semuanya sudah hadir. Saya mau capture dulu sebentar ya, izin untuk ambil foto untuk dokumentasi saya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk kehadirannya saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.